Jadwal kampanye Akbar telah ditetapkan oleh KPU RI. Terdapat pembagian zonasi kampanye untuk kampanye pamungkas jelang pemilu 14 Februari nanti. Sejurus dengan hal itu, sesuai ketentuan, jadwal kampanye media massa dimulai pada 21 Januari 2024 dengan batas waktu 21 hari. Lantas apa saja yang harus diperhatikan saat kampanye terbuka terutama di media massa? Untuk membahas terkait hal tersebut, saya langsung sapa Evri Rizky Monarsi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Halo, selamat sore Mbak Evri atau Mbak Kiki. Halo, selamat sore Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Kiki kabarnya baik juga ya? Alhamdulillah. Oke, kita Mohon akan izin nih kalau suaranya agak hilang-hilang karena masih dalam perjalanan. baik. Aman sejauh ini masih terdengar dengan Hmm, jelas. Mbak Kiki, kita akan membahas sedikit terkait kampanye Akbar yang terhitung mulai besok. Adakah hal-hal yang menjadi concern tersendiri dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia? Oke, materi dan penyampaian kampanye yang kemudian diliput dan disiarkan oleh lembaga penyiaran tentu saja harus sesuai dengan pasal 5 PKPI nomor 4 tahun 2023. Nah, kami juga sudah mensosialisasikan terkait PKPI tersebut yang juga merujuk kepada PKPU. Apa saja kemudian yang menjadi batasan-batasan yang bisa disampaikan pada saat penyampaian kampanye di lembaga penyiaran sudah sangat jelas tertuang di dalamnya. Nah, selain materi dan penyampaian kampanye, KPI juga tentu saja melakukan pengawasan terhadap teman-teman lembaga penyiaran, terutama dengan adanya pasal 50 Pedoman Perilaku Penyiaran dan pasal 71 Standar Program Siaran. Tentu saja yang kami harapkan teman-teman lembaga penyiaran bisa lebih adil, proporsional, tidak memihak, tidak disponsori oleh peserta pemilu, kecuali dalam bentuk iklan yang kemudian sudah akan dituangkan oleh KPU dan tunduk terhadap peraturan dan kebijakan teknis dari lembaga yang berwenang. Baik, keberimbangan, setelah itu juga ada materi dan juga pengawasan, itu poin yang saya catat tadi dari Mbak Kiki ya. Mhm. Nah, dari pihak media massa sendiri ataupun channel penyiaran lainnya, itu apakah semua memiliki batasan-batasan tersendiri atau sama, atau ada pembedaan sendiri ya? Misalnya dari media TV dengan media cetak, dengan media online lainnya, adakah batasan-batasan yang membedakan antara media tersebut, Mbak Kiki? Ada Mas, tentu saja. Untuk televisi misalnya, untuk iklan sendiri spotnya adalah 10 spot iklan per hari selama 30 second untuk setiap peserta pemilu. Nah, sedangkan untuk radio juga diatur tersendiri. Tapi untuk eh, di luar televisi dan radio karena KPI tentu saja sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 masih melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang berada di frekuensi publik yaitu televisi dan radio. Di luar televisi dan radio, KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan melakukan penindakan. Dan perlu juga digarisbawahi memang untuk 10 spot per peserta pemilu selama 1 hari. Nanti kemudian juga ada 3 spot iklan yang akan disediakan oleh kalau itu dari penyelenggara ya dari KPU. Nah, artinya itu di luar 10 spot yang sudah ditentukan dan kami juga PKPI nomor 4 2023 memang merujuk kepada PKPU yang kemudian dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, berarti ada pembatasan juga 10 spot yang Mbak Kiki sebutkan. Setelah itu juga ada pemberian iklan dari pihak KPU RI yang ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini benar media massa atau media ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Apa saja yang menjadi perhatian dari pihak KPI sendiri, Mbak, terkait hal ini? Oke, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Penyiaran jelas ya Mas ya, memberikan tugas dan kewajiban kepada KPI untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, kemudian benar sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga pemenuhan hak informasi masyarakat yang legit dan tepat artinya ya, tidak mengandung unsur hoax merupakan concern KPI dalam penyelenggaraan penyiaran, khususnya dalam penyelenggaraan siaran pemilu. Pemenuhan hak informasi masyarakat itu salah satunya yang tadi itu yang kami menitip kepada teman-teman lembaga penyiaran, adil, proporsional, berimbang, kemudian memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu terutama di tahun 2024 ini. Baik, ini tadi jadi ada pengawasan secara lebih juga. Mbak tadi juga menyebutkan Mbak Kiki terkait pengawasan. Apabila nantinya ada yang melanggar dari pihak media massa ataupun juga lembaga penyiaran, ini adakah sanksi yang diberikan apakah berupa memo ataupun sanksi tulis atau bagaimana Mbak Kiki untuk secara mekanisme pemberian sanksi apabila ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran?
Tentu saja kalau terkait dengan potensi pelanggaran penyiaran memang berada di ranah KPI ya Mas ya. Jika kemudian ada yang melanggar, kami kemudian akan melakukan kajian. Kemudian jika ditemukan memang pelanggaran, kami akan melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran yang bersangkutan. Tapi untuk pidana pemilu sendiri, misalnya peserta pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam hal kampanye pemilunya, maka kemudian itu ranahnya menjadi ranah Bawaslu, dan bisa juga kami melakukan penindakan bila ada masukan dari Bawaslu, misalnya ada temuan atau aduan masyarakat terkait dengan kampanye pemilu di layar kaca, maka kami akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang tadi ya, PKPI nomor 4 tahun 2023 yang merujuk kepada PKPU, dan kami juga memiliki P3SPS yang tadi saya sudah ungkapkan di awal. Baik, tadi juga disebutkan P3PS ya Mbak untuk kolaborasi. Ibaratnya kalau kita boleh mengetahui bagaimanakah kolaborasi yang dibangun dari pihak KPI dengan KPU dan juga Bawaslu ataupun juga pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang rigid dan juga lugas kepada masyarakat agar tidak ada miskomunikasi seperti itu Mbak Kiki. Tentu saja dengan adanya gugus tugas yang sudah dibentuk jauh sebelum penyelenggaraan kampanye di layar kaca ataupun di lembaga penyiaran, gugus tugas juga sudah merumuskan batasan-batasan yang boleh dan tidak kemudian diterapkan oleh teman-teman lembaga penyiaran ketika masa kampanye. Nah, gugus tugas kemarin juga sudah mengeluarkan SKB, surat keputusan bersama, yang juga akan menjadikan pegangan untuk KPI, KPU, dan Bawaslu bila kemudian nanti terjadi dugaan potensi pelanggaran kampanye atau iklan di lembaga penyiaran. Tapi tentu saja itu ranahnya kepada KPI. Tapi bila ada kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, ranahnya itu kemudian menjadi ranahnya Bawaslu. Karena kami KPI melakukan pengawasan terhadap teman-teman lembaga penyiaran, artinya yang sudah ditayangkan di layar kaca ataupun di radio. Demikian, Mas. Ya, tentunya kita harapkan kampanye Akbar ini berjalan dengan maksimal dan adanya keberimbangan dari lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, dan tentunya ada pengawasan lebih dari pihak KPI dan juga kolaborasi dengan KPU dan juga Bawaslu. Mbak Kiki, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat beraktivitas, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.